selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi dengan mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan 2, kali ini dengan materi laporan keuangan konsolidasi menggunakan metode equity. Seperti yang sudah kita pelajari di awal-awal perkuliahan, untuk akuntansi investasi jangka panjang itu ada dua, yaitu metode ekuitas atau equity method, kemudian dalam metode harga perolehan atau cost method. Nah, untuk pertama yang akan kita bahas itu adalah equity method. Bagaimana kita dalam menentukan metode akuntansi ini? Biasanya itu dikaitkan dengan besarnya pemilikan saham. Apabila kepemilikan saham kita itu tergolong kecil atau di bawah 20%, maka disarankan untuk menggunakan metode harga perolehan. Kemudian apabila pemilikan saham kita itu dalam jumlah yang cukup besar, yaitu kepemilikan 20-50%, itu disarankan untuk menggunakan metode ekuitas. Nah, apabila pemilikan saham kita itu secara mayoritas atau lebih dari 50%, maka kita dapat menggunakan kedua metode tersebut. Akan tetapi biasanya disarankan itu adalah menggunakan metode ekuitas. Kemudian konsolidasi dengan metode ekuitas ini, konsep dasarnya itu adalah memandang investasi induk perusahaan terhadap anak perusahaan sebagai sesuatu penyertaan modal. Nah, kalau kita anggap dia sebagai suatu penyertaan modal, jadi jika aktiva bersih anak perusahaan itu berubah, maka secara otomatis itu akan menyebabkan perubahan pada nilai investasi induk perusahaan. Saya ulangi, konsep dasar dari metode ekuitas ini adalah dia memandang bahwa investasi induk perusahaan terhadap anak perusahaan itu sebagai sesuatu penyertaan modal. Nah, jika dia dianggap sebagai suatu penyertaan modal, maka jika aktiva bersih anak perusahaan mengalami perubahan karena kegiatan operasionalnya, hal ini akan secara otomatis mempengaruhi perubahan pada nilai investasi induk perusahaan. Kemudian, pencatatan investasi saham pada anak perusahaan dengan metode ekuitas ini didasarkan pada suatu anggapan bahwa investasi pada anak perusahaan itu sejajar atau sama dengan investasi pada perusahaan-perusahaan cabangnya. Jadi, pencatatan investasi saham pada anak perusahaan sama dengan pencatatan pada cabang-cabang perusahaan si induk itu sendiri. Alasan diterapkan metode ekuitas juga didasarkan atas suatu fakta bahwa induk perusahaan dan anak perusahaan ini merupakan bagian-bagian dari satu kesatuan usaha. Seperti halnya antara hubungan kantor pusat dan kantor cabangnya. Jadi di sini ditekankan bahwa anak perusahaan itu posisinya sama dengan cabang perusahaan. Maka akuntansi yang digunakannya itu pun harus sama. Oleh sebab itu, perubahan-perubahan yang terjadi dalam hak-hak pemegang saham pada anak perusahaan harus diakui dan dicatat oleh induk perusahaan untuk dapat mengikuti dan melaporkan posisi keuangan dan perkembangan usahanya secara lengkap. Oke. Paham ya? Tadi dijelaskan bahwa konsolidasi dengan metode ekuitas ini memandang investasi induk perusahaan itu sebagai penyertaan modal. Dia akan mengalami perubahan secara otomatis ketika aktiva bersih anak perusahaan berubah karena aktivitas operasionalnya. Kemudian pencatatan investasi saham pada anak perusahaan itu didasarkan pada satu anggapan bahwa anak perusahaan itu sejajar atau sama dengan cabang perusahaannya. Maka perubahan-perubahan terjadi di dalam hak-hak pemegang saham pada anak perusahaan harus diakui dan dicatat oleh induk perusahaan untuk dapat mengikuti dan melaporkan posisi keuangan dan perkembangan usahanya secara lengkap. Oke. Untuk laporan keuangan konsolidasinya dengan menggunakan metode ekuitas ini, apabila saham perusahaan anak diperoleh, maka harga pokok perolehan saham ini dicatat dalam perkiraan investasi. Kemudian perusahaan induk
akan memilih untuk menetapkan perubahan terjadi pada modal pemilikannya dalam perusahaan anak dengan penyesuaian berkala pada perkiraan investasi. Jadi, ketika kita ingin membuat laporan keuangan konsolidasi, kita itu melakukan penyesuaian di setiap periodenya jika terjadi perubahan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa dengan menggunakan metode ekuitas ini, nanti nilai investasinya akan berubah sesuai dengan transaksi yang terjadi. Kemudian praktek ini ditunjukkan sebagai metode ekuitas meskipun perusahaan induk harus menggunakan metode ekuitas dalam laporan keuangan eksternalnya. Namun, dalam prakteknya ia dapat memilih untuk mempertahankan metode harga pokok yang dalam hal ini perkiraan investasi dibuka tanpa penyesuaian. Kemudian dalam hal pedoman untuk menggunakan metode ekuitas ini, yang pertama, metode ekuitas itu harus digunakan untuk membukukan semua perusahaan anak yang tidak dikonsolidasikan dalam laporan keuangan konsolidasi. Kemudian metode itu juga harus digunakan oleh perusahaan induk untuk membukukan saham biasa perusahaan anak dalam laporan keuangan perusahaan induk yang disiapkan bagi para pemegang saham sebagai laporan keuangan dari satuan usaha utama dalam hal pelaporan. Jadi untuk pedomannya, ketika kita menggunakan metode ekuitas ini, harus kita gunakan dalam membukukan semua perusahaan anak, kemudian juga harus kita gunakan dalam membukukan saham biasa perusahaan anak dalam laporan keuangan perusahaan induk yang kita siapkan untuk perusahaan bagi para pemegang saham sebagai laporan keuangan dari satuan usaha utama dalam hal pelaporan. Oke, untuk prosedur akuntansinya itu sendiri, yang pertama adalah metode ekuitas ini pada dasarnya sejalan dengan pendekatan akuntansi yang digunakan pada penyiapan laporan keuangan konsolidasi. Di sini perusahaan induk dan investi yang dikendalikan diperlakukan sebagai bagian dari satu kesatuan yang terpadu. Jadi prosedur yang pertama itu adalah metode ekuitas, itu sejalan dengan pendekatan akuntansi sebagai satu kesatuan. Jadi tidak ada dibeda-bedakan antara si induk dan si anak perusahaan. Kemudian meskipun dari segi hukum perusahaan induk itu dibedakan dari perusahaan anak, namun akuntansinya didasarkan pada hubungan ekonomi di antara keduanya. Jelas ya, untuk hubungan induk dan anak perusahaan ini kan dia berafiliasi, tetapi dia masih tetap melakukan aktivitas bisnis masing-masing. Jadi dalam hal hukumnya itu berbeda, tapi dalam hal akuntansinya itu harus sama karena didasarkan pada hubungan ekonomi di antara keduanya. Nah, penggunaan metode ekuitas ini membentukkan prosedur akuntansi sebagai berikut. Yang pertama, laba bersih atau rugi bersih perusahaan anak. Kemudian dividen perusahaan anak. Yang ketiga adalah selisih antara harga pokok investasi dan nilai buku. Yang keempat, laba dan rugi antar perusahaan. Jadi keempat poin ini itu kita butuhkan dalam melakukan prosedur akuntansi menggunakan metode ekuitas. Next. Untuk penyusunan laporan keuangan dengan metode ekuitas ini harus memperhatikan pengaruh perubahan modal anak perusahaan terhadap hak kepemilikan induk perusahaan. Dalam penyusunan laporan keuangan ini, rekening yang biasanya berpengaruh itu adalah yang pertama adalah rekening investasi saham, rekening kas, piutang dividen, laba ditahan induk perusahaan, dan laba ditahan anak perusahaan. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, untuk lebih pahamnya lagi, mari kita lihat contoh soal berikut ini. Di sini ada perusahaan yaitu PT Fajar dan PT Timur. Ada rekeningnya, ada kas, persediaan aktiva tetap, total aktiva, hutang dagang, modal saham, tanggung saham, dan laba ditahan. Bisa dilihat sendiri untuk nominalnya ya. Pada awal tahun 2008, PT Fajar membeli 2.000 saham dari 2.500 lembar saham PT Timur dengan total pembayarannya adalah 30 juta dibayar tunai. Setelah saham PT Timur dibeli oleh PT Fajar, kedua perusahaan yang berafiliasi tersebut beroperasi dengan melakukan usahanya masing-masing.
Data usaha di akhir tahun 2008 adalah sebagai berikut. Laba usaha tahun 2008 PT Fajar 7 juta, PT Timur 20 juta. Kemudian dividen dibagikan, di sini ada 50% tunai, artinya dividen itu baru dibayarkan sebesar 50%. Nanti ya untuk ketentuan soalnya. Nah, jumlah dividennya itu adalah untuk PT Fajar 2 juta dan PT Timur adalah sebesar 10 juta rupiah. Dari informasi soal ini kita bisa lihat ya, sesuai ya dengan pedoman atau petunjuk untuk menyusun laporan keuangan konsolidasi ini harus ada yang namanya laba atau rugi perusahaan, kemudian ada dividen yang dibagikan, ada perubahan model induk perusahaan ya. Oke, next kita akan coba melakukan pembahasannya. Dari informasi yang kita peroleh tadi, maka kita akan bikin pencatatan atau membuat jurnalnya. Jadi saya tekankan di sini, pencatatan atau jurnal di sini tidak baku ya. Semua pencatatan yang kita lakukan itu berdasarkan informasi soal. Bukan harus ada ini, harus ada perhitungan, tidak. Tapi apa yang kita catat itu adalah bersumber dari informasi soal. Informasi soal tadi mengatakan bahwa kita akan mencatat pembelian saham PT Timur sebanyak 2.000 lembar dengan total pembayaran 30 juta. Maka jurnalnya adalah investasi saham pada PT Timur sebesar 30 juta dan kas sebesar 30 juta rupiah. Kemudian kita akan melakukan pencatatan terhadap laba anak perusahaan yang menjadi haknya si induk. Kita akan hitung dulu persentasinya. Untuk kepemilikan 80%-nya tidak saya jelaskan lagi ya, karena minggu lalu kita sudah belajar bagaimana untuk menghitung berapa kepemilikan induk terhadap perusahaan. Gampang ya, itu berdasarkan lembar saham yang dibeli dibagi jumlah lembar saham. Maka di sini kita peroleh hak induk terhadap anak itu adalah sebesar 80%. Kemudian hak induk atas laba anak adalah 80% dari 20 juta, yaitu 16 juta rupiah. Jurnalnya adalah investasi saham pada PT Timur 16 juta rupiah pada laba PT Timur sebesar 16 juta rupiah. Next. Berikutnya kita akan melakukan pencatatan adanya hak atas pembagian dividen dari anak perusahaan. Tadi di soal itu ada ya, laba usaha dan dividen. Nah, dividen di sini kita sama seperti laba tadi, kita hitung berapa persen untuk si induk, yaitu adalah 80% dari 10 juta, yaitu senilai 8 juta rupiah. Jurnalnya adalah kas 4 juta, piutang dividen 4 juta rupiah, pada investasi saham PT Timur sebesar 8 juta rupiah. Kenapa di sini jurnalnya kas 4 juta, kemudian timbul piutang 4 juta? Karena tadi di soal dijelaskan bahwa yang dibagikan itu baru 50%. Maka sisanya itu adalah piutang bagi si induk perusahaan dan hutang bagi si anak perusahaan. Kalau di soal tidak ada dikatakan baru dibagikan 50%, maka jurnalnya itu adalah kas pada investasi saham sebesar 8 juta rupiah. Nah, kalau nanti dikatakan di situ mengumumkan dividen bukan membagikan dividen, maka jurnalnya akan berubah lagi. Jadi pencatatan yang kita lakukan itu adalah berdasarkan informasi soal. Oke, berikutnya kita akan catat laba PT Fajar sendiri atau mencatat laba si induk sebesar 7 juta rupiah. Jurnalnya adalah kas 7 juta rupiah pada laba PT Fajar sebesar 7 juta rupiah. Next. Sekarang kita akan catat adanya pembagian dividen PT Fajar itu sendiri sebesar 2 juta rupiah. Jurnalnya adalah laba ditahan 2 juta rupiah
pada kas sebesar 1 juta rupiah dan hutang dividen sebesar 1 juta rupiah. Kenapa kas dan hutangnya muncul sebesar 1 juta rupiah? Sama seperti tadi, dan di informasi soal dividen yang dibagikan itu adalah 50%. Mohon maaf ya untuk di slide-nya itu kasnya itu harusnya sejajar dengan hutang dividen. Maaf, saya ada mungkin salah pengetikan, jadi mohon dimaklumi, silahkan diperbaiki sendiri. Kas itu letaknya adalah di kredit sama dengan hutang dividen. Next. Nah, seperti yang dikatakan tadi di awal-awal tadi, metode ekuitas ini nanti akan mengalami perubahan sesuai dengan aktivitas operasional yang dilakukan oleh si anak perusahaan. Kemudian ada beberapa rekening yang mengalami perubahan, tadi juga sudah dijelaskan, yaitu adalah rekening investasi saham, rekening kas, rekening piutang dividen, laba ditahan induk perusahaan, dan laba ditahan anak perusahaan. Semua perubahan itu berdasarkan informasi soal. Kita akan bahas dulu yang pertama. Untuk rekening kas PT Fajar, kita akan bahas yang pertama. Kas awal 32 juta. Angka 32 juta ini kita ambil dari neraca soal. Coba lihat neraca soal, itu ada kas PT Fajar sebesar 32 juta. Kemudian investasi pada PT Timur. Kita melakukan investasi pada PT Timur, kita keluarkan kas kita. Baca lagi informasi soal di awal. Dia investasi dengan membayarkan uang tunai sebesar 30 juta. Berarti kas kita akan mengalami pengurangan sebesar 30 juta. Kemudian kita ada penerimaan dividen dari anak perusahaan. Tadi kan dikatakan bahwa pembagian dividen yang dilakukan oleh si PT Timur yang menjadi haknya si PT Fajar adalah 4 juta rupiah karena baru dibayarkan 50%. Maka kas kita nanti akan bertambah sebesar 4 juta rupiah. Kemudian laba usaha si PT Fajar itu sendiri adalah 7 juta rupiah. Itu juga akan mempengaruhi kas si PT Fajar. Lalu si PT Fajar itu sendiri juga melakukan pembagian dividen. Nah, pembagian dividennya itu yang baru dia bagikan adalah senilai 1 juta rupiah. Itu akan mengurangi nilai kasnya. Maka akan kita peroleh kas akhir kita adalah 12 juta rupiah. Angka 12 juta rupiah ini nantinya akan kita masukkan ke kertas kerja kita atau ke worksheet kita. Jadi angka yang kita masukkan itu bukan angka 32 juta lagi, tapi sudah angka 12 juta. Kita akan hitung dari awal tahun sampai akhir tahun apa saja yang mempengaruhi rekening kas kita. Maka akan kita masukkan ke dalam kertas kerja itu adalah kas akhir kita. Next. Kalau tadi kita bahas rekening kas PT Fajar, sekarang kita bahas rekening kas PT Timur. Yang pertama, kas awal PT Timur yang ada di neraca adalah 14 juta rupiah. Kemudian, laba usaha si PT Timur adalah 20 juta rupiah. Pembagian dividennya 5 juta rupiah. Karena kan di soal kalian bisa lihat di soal tadi kan dikatakan si PT Timur membagikan dividen sebesar 10 juta rupiah. Dibayar 50% berarti kan baru 5 juta. Maka kas kita akan berkurang sebesar 5 juta rupiah akibat dari pembagian dividen. Maka diperoleh kas akhir PT Timur sebesar 29 juta. Angka ini nanti akan kita masukkan ke kertas kerja. Sekarang kita lihat untuk rekening investasi saham PT Fajar. Saat pembelian, investasi awal kita adalah 30 juta rupiah. Kemudian ada pengakuan laba anak perusahaan akan mempengaruhi investasi kita sebesar 16 juta rupiah. Kemudian pembagian dividen anak perusahaan itu akan mengurangi nilai investasi kita sebesar 8 juta rupiah. Maka saldo akhir investasi saham kita adalah 38 juta rupiah. Angka ini juga yang nanti akan kita masukkan ke dalam kertas kerja, yaitu angka 38 juta rupiah. Sekarang kita lihat rekening piutang dividen pada PT Timur di PT Fajar.
Piutang dividennya itu adalah 4 juta rupiah yang timbul akibat pembagian dividennya tadi baru 50%. Kemudian hutang dividen PT Fajar itu adalah 1 juta rupiah. Kemudian rekening hutang dividen pada PT Timur adalah 5 juta rupiah karena dividennya kan 10 juta, dibagikannya 5 juta, berarti sisanya itu udah dianggap sebagai hutang sebesar 5 juta rupiah. Next, kita akan hitung laba ditahan PT Fajar. Saldo awal labanya itu adalah 12 juta rupiah, bisa dilihat pada neraca soal. Kemudian laba usaha dia sendiri adalah 7 juta rupiah. Ditambah pengakuan laba anak perusahaan 16 juta rupiah. Kemudian dikurangi pembagian dividen 2 juta, maka laba akhir kita adalah 33 juta rupiah. Untuk laba ditahan PT Timur sendiri, saldo awalnya adalah 5 juta sesuai dengan neraca soal. Kemudian laba usaha dia sendiri adalah 20 juta. Dikurangi dengan pembagian dividen 10 juta, maka diperolehlah laba akhirnya adalah 15 juta rupiah. Setelah kita lakukan penyesuaian atau kita lakukan pencatatan terhadap transaksi yang terjadi, maka seperti ketentuan sebuah laporan keuangan konsolidasi itu harus dieliminasi akun-akun yang memiliki hubungan antara induk dan anak perusahaan. Rekening yang memiliki hubungan yang pertama itu adalah kita harus menghapus rekening hutang piutang antara induk dan anak perusahaan. Maka jurnalnya adalah hutang dividen 4 juta rupiah pada piutang dividen sebesar 4 juta rupiah. Kemudian kita akan hapus hak pemilikan aktiva bersih anak perusahaan oleh induk perusahaan. Di sini modal sahamnya 20 juta rupiah. Kemudian agio sahamnya 4.800.000, laba ditahannya 12 juta, goodwill ada 1.200.000 pada investasi saham pada PT Timur sebesar 38 juta. Untuk eliminasi ini tidak saya bikinkan perhitungannya karena sama dengan materi sebelumnya. Kita akan hitung adalah selisih antara investasi saham dikurangi dengan aktiva bersih anak yang menjadi haknya si induk. Berarti yang kita gunakan adalah investasi akhir 38 juta dikurangi dengan 80% kali 25 juta, 80% kali 6 juta, 80% kali 5 juta, maka selisihnya itu kalau dia di atas nilai buku maka dianggap sebagai goodwill. Maka di sini timbullah goodwill sebesar 1.200.000 rupiah. Selesai kita membuat jurnal eliminasi, langkah selanjutnya kita akan masuk ke kertas kerja konsolidasi. Nah, ini kertas kerja kita ya. Yang saya kasih warna merah itu adalah rekening-rekening yang mengalami perubahan. Silakan cocokkan pada slide sebelumnya. Jika tidak ada perubahan, maka yang kita catat adalah sebesar angka-angka yang ada pada neraca soal. Oke, untuk PT Fajar tadi yang mengalami perubahan itu adalah kas. Kita ambil kas akhirnya 12 juta. Kemudian piutang dividennya ada 4 juta. Investasi pada PT Timur ada 38 juta. Ada hutang dividen 1 juta dan laba ditahan PT Fajar ada 33 juta. Itu adalah rekening-rekening yang mengalami perubahan pada PT Fajar. Kemudian rekening yang mengalami perubahan pada PT Timur itu adalah kas 29 juta, hutang dividen 5 juta, dan laba PT Timur sebesar 15 juta rupiah. Selesai kita bikin rekening PT Fajar dan PT Timur, baru kita masuk ke jurnal eliminasi atau kolom eliminasi. Untuk pencatatan jurnal eliminasi itu sesuai dengan jurnal eliminasi yang kita bikin tadi. Jurnal eliminasi yang pertama tadi itu ada hutang dividen pada piutang dividen sebesar 4 juta. Kita masukkan debit pada rekening hutang 4 juta, kemudian kredit pada rekening piutang sebesar 4 juta rupiah. Kemudian untuk aktiva bersih tadi, kita debit itu yang pertama modal saham 20 juta, agio saham 4.800.000, laba ditahan 12 juta,
goodwill 1.200.000 dan kita kreditkan rekening investasinya sebesar 38 juta. Untuk neraca konsolidasi sama juga seperti sebelumnya. Jika tidak ada mengalami perubahan, berarti tinggal kita jumlahkan. Contoh, kas PT Fajar 12 juta ditambah kas PT Timur 29 juta, maka diperolehlah kas untuk neraca konsolidasinya sebesar 41 juta. Persediaan 10 juta ditambah 6 juta, 16 juta rupiah. Piutang dividen 4 juta, kita kurangi 4 juta, habis. Investasi saham 38 juta, ada eliminasi di kredit 38 juta, habis. Goodwill 1.200.000 kita pindahkan 1.200.000. Kemudian hutang dagang 11.200.000 tambah 4 juta, itu adalah 15.200.000. Hutang dividen 1 juta tambah 5 juta, itu adalah 6 juta, kita kurangi 4 juta, ada nilainya 2 juta. Kemudian modal saham PT Fajar 40 juta, kita pindahkan 40 juta. Agio saham PT Fajar 8.800.000 kita pindahkan. Laba PT Fajar 33 juta, tinggal kita pindahkan juga. Kemudian modal saham PT Timur 25 juta, eliminasi 20%, hak minoritasnya 5 juta. Agio saham PT Timur 6 juta, eliminasi 4.800.000, hak minoritasnya 1.200.000. Laba PT Timur 15 juta, eliminasi 80% 12 juta, hak minoritasnya 3 juta rupiah. Ini namanya adalah kertas kerja konsolidasi, bukan neraca konsolidasi. Selesai kita bikin kertas kerjanya, maka langkah terakhir kita adalah membuat laporan keuangan konsolidasinya. Ini adalah neraca konsolidasi PT Fajar dan anak perusahaan per Desember 2008. Angkanya atau rekeningnya tinggal dipindahkan pada angka dan rekening pada kolom neraca konsolidasi yang ada pada kertas kerja tadi. Contohnya kas 41 juta, coba lihat pada kertas kerja tadi, kasnya 41 juta, persediaan 16 juta, aktiva tetap 50 juta, goodwill 1.200.000, maka total aktivanya adalah 108.200.000 rupiah. Kemudian hutang ada dua, hutang dagang 15 juta rupiah, hutang dividen 2 juta. Modal induk 40 juta, agio saham 8.800.000, sabaritan 33 juta. Kemudian hak anak atau yang kita ambil dari minoritas 20% tadi adalah 5 juta, modal saham agio saham 1.200.000 dan laba tahan 3 juta rupiah. Oke, saya harap mahasiswa semua dapat memahami penjelasan saya tadi. Jika kurang paham mendengar satu kali penjelasan saya, silahkan untuk diputar kembali videonya, atau silahkan nanti coba bikin sendiri bagaimana pencatatannya, bagaimana perhitungannya, atau langkah-langkah yang sudah saya jelaskan tadi. Kita coba sendiri, kemudian kita koreksi, nanti akan lebih paham lagi kira-kira mampu bisa atau tidaknya kita dalam memahami laporan keuangan konsolidasi dengan metode ekuitas. Untuk minggu depan kita akan bahas menggunakan cost method, jadi nanti juga rekan-rekan mahasiswa dapat membandingkan apa sih perbedaan metode ekuitas dengan metode harga perolehan atau cost method. Oke, saya rasa cukup untuk penjelasan hari ini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.